Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Apa-apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya, apa-apa yang pernah dilakukan oleh kakeknya, kemudian mereka bermegah-megah, bermewah-mewah. Generasi pembangun, yaitu mereka yang berjuang melawan para penjajah. Kemudian generasi kedua yang mengisi dan melanjutkan perjuangan. Nah, jangan sampai datang generasi ketiga, yaitu generasi penghancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'duh. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Shadaqallahul azim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama kita bersyukur kehadirat Allah dapat diperjumpakan lagi dalam suasana yang cukup membahagiakan. Baik saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema kita adalah akan membicarakan bagaimana suatu bangsa itu hancur dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan suatu kaum yang dilanda oleh bencana. Baik, sebelum dilanjutkan, kami harap untuk mengikut sertakan dan dengan memberikan like dan share kepada teman-teman kita agar tidak ketinggalan kegiatan kita. Baik saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan gambaran bagaimana satu generasi ketika beralih kepada generasi yang lain tidak seperti generasi yang pertama. Generasi pertama disebut dengan generasi pendobrak, generasi pembangun. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menjadikan sesuatu yang jelek menjadi baik, sesuatu yang rusak dia perbaiki sehingga menjadi bagus. Agar apa? Agar orang-orang setelahnya dapat menikmati apa yang ia kerjakan. Dalam pepatah Arab dikatakan, qad zara'a man qablana fa'akalna wa nazra'u nahnu liya'kula man ba'dana. Generasi pertama generasi pembangun. Dia berjuang berdarah-darah. Dia membangun, berusaha untuk memperbaiki, membekali orang-orang setelahnya menjadi generasi yang dapat melanjutkan. Maka dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-6, tadi ujungnya sudah saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal ini? Karena ketika datang generasi pertama dan generasi pertama sudah selesai membangun, maka akan datang generasi kedua. Generasi kedua ini disebut dengan generasi penikmat. Walaupun dia pernah menyaksikan kakek bapaknya melakukan pembangunan, tetapi perjuangannya tidak sama
dengan para pendiri atau para pendahulunya itu. Kenapa? Dia sudah mendapatkan fasilitas yang lebih enak dari para pendahulunya. Maka kemudian banyak generasi kedua ini berkata, ini adalah perjuangan kakek saya. Ini adalah perjuangan bapak saya. Maka saya berhak untuk menikmati apa yang pernah dilakukan oleh bapak saya. Saya berhak untuk menikmati apa yang pernah dilakukan oleh kakek saya. Jadi generasi kedua ini generasi penikmat. Jarang kemudian generasi penikmat ini yang melakukan perubahan-perubahan. Karena apa? Dia sudah merasa nikmat. Dia sudah menikmati status quo. Karena apa? Semua orang sudah bisa menghormati dia. Semua orang sudah bisa memuliakan dia dengan irama penghormatan yang dia nikmati. Na'udzubillahnya kemudian datang generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini adalah generasi penghancur. Yaitu generasi yang tidak pernah melakukan perbaikan, perubahan. Tetapi dia melihat bapaknya sudah merasakan kenikmatan itu. Akhirnya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 6 tadi kemudian terbukti. Apa yang difirmankan Allah? Saya ingatkan lagi. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami anugerahkan kedudukan di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan. Oleh karena itu, hati-hati dengan generasi ketiga ini, yaitu generasi penghancur. Karena apa? Dia sudah nikmat, dia sudah merasakan lezat, jadi tidak memiliki usaha apa-apa. Bahkan dia kemudian hanya bisa bangga dengan kakeknya. Dia bilang, aku adalah keturunan orang-orang yang mulia, maka berhak aku menikmati kemuliaan ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran juga di dalam surah Al-A'raf ayat 16 bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghancurkan suatu kaum. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Pada ayat 16 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri, maka pantaslah atau berlakulah terhadapnya hukuman, kemudian kami binasakan mereka sama sekali. Jadi kebiasaan generasi kedua dan generasi ketiga itu menikmati apa-apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya, apa-apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya, apa-apa yang pernah dilakukan oleh kakeknya. Kemudian mereka bermegah-megah, bermewah-mewah. Seakan-akan kemudian mereka tidak memiliki batas waktu dan jangka hidup. Seakan-akan dia akan hidup selamanya dengan kemewahan fasilitas yang mereka nikmati. Sehingga belum siap untuk membuat kader, membuat generasi berikutnya itu menjadi generasi minimal selevel dengan dia. Walaupun tidak lebih tinggi daripada dia. Akhirnya yang lahir adalah generasi yang lemah. Generasi yang cengeng. Karena apa? Penuh dengan fasilitas yang ia miliki dan kebanggaan serta kemuliaan dari fasilitas orang tua dan para pendahulunya. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu untuk menaati Allah. Karena kemewahan
serta kemuliaan dari fasilitas yang ia miliki dari generasi sebelumnya udah ada, maka merasa, untuk apa saya melakukan itu? Toh kami ini sudah kaya, toh kami sudah dimuliakan, jadi tidak perlu lagi untuk melakukan sesuatu. Dan orang pasti taat dan tunduk kepadaku dengan kemuliaan dan fasilitas yang ada. Mereka akan datang kepadaku. Nah, mulai sejak saat itulah, ini yang perlu kita berikan perhatian. Mulai sejak saat itulah awal dari keruntuhan dan hancurnya sebuah generasi. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan perubahan-perubahan agar perubahan itu berdampak baik bagi orang-orang setelahnya. Oleh karena itu, suasana di negeri kita sudah ada gambarannya di dalam Al-Quran sebelumnya. Generasi pembangun, yaitu mereka yang berjuang melawan para penjajah. Kemudian generasi kedua yang mengisi dan melanjutkan perjuangan. Nah, jangan sampai datang generasi ketiga, yaitu generasi penghancur. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau ini betul-betul terjadi di negeri kita? Oleh karena itu, mari kita camkan kisah-kisah terdahulu dari orang-orang bagaimana dia itu maju. Jangan kemudian kita takjub dengan bagaimana itu sebenarnya yang tidak terjadi. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mendidik generasi kita setelahnya agar menjadi generasi yang baik dan lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.